Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini ya, kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana mengelola list database yang sudah kita miliki tadi. Jadi pada video-video sebelumnya Anda sudah mempelajari bagaimana cara untuk mencari grup WhatsApp berdasarkan kata kunci tertentu. Lalu kemudian Anda juga sudah mempelajari bagaimana cara santuy untuk mendapatkan interaksi, untuk mendapatkan list database. Dan kemudian cara brutal dengan cara seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya, bagaimana cara kita untuk mengambil atau menjapri satu persatu dengan mudah, dengan cepat ya. Nah, pada video ini kita akan mengelola list database tersebut. Jadi teman-teman tidak berakhir pada cara mengambil listnya saja gitu. Namun kita akan mengkonversi list tadi ya, pada dasarnya list tadi itu adalah list yang masih cold, artinya ketika kita langsung mempromosikan sesuatu ke mereka, maka jatuhnya akan menjadi spam. Karena kita tidak ada interaksi apapun, kita tidak ada kenalan apapun, mereka tidak kenal kita, begitupun sebaliknya, tiba-tiba mereka mendapatkan pesan promosi dari kita. Nah, ada cara yang paling yang paling powerful yang bisa kita lakukan, sehingga nanti data-data tadi itu bisa terkonversi menjadi list kita, artinya mereka bisa kenal kita, kemudian kita bisa berinteraksi dengan mereka. Nah, di sini saya punya funneling ya teman-teman. Jadi ada funneling yang bisa kita lakukan ya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah paham ya tentang funneling seperti ini ya. Jadi kalau di dalam WhatsApp marketing ya teman-teman, itu yang kita butuhkan ya funneling yang menurut saya atau yang seperti yang sering saya lakukan itu hanya ada 3 tahap ya. Jadi teman-teman sebelum kita lanjut, saya ingin menginformasikan tentang perbedaan antara WhatsApp marketing dengan Facebook marketing ataupun Instagram marketing ya. Jadi perbedaannya yang cukup mencolok adalah ketika kita melakukan promosi di Facebook misalnya atau misalnya di Instagram, itu dengan mudah kita hanya tinggal menulis copywriting, bahasa promosi ataupun edukasi di status kita, kita publish, kemudian ketika ada yang like, komen ataupun share, itu adalah kemauan atau terserah dari mereka. Artinya terserah mereka mau tertarik atau enggak gitu modelnya. Namun lagi-lagi teman-teman, di WhatsApp marketing itu berbeda perilakunya. Di WhatsApp marketing kita masuk ke ranah privasi mereka teman-teman. Jadi kita masuk ke ranah privasi mereka, kita masuk ke nomor WhatsApp mereka, dan itu sangat pribadi menurut mereka. Ya, jadi butuh funneling yang cukup disiplin yang kita lakukan sehingga nanti proses tersebut itu akan menghasilkan closing. Ya, jadi tidak serta-merta kita langsung hajar brutal, yang akhirnya nanti kita diblok karena spam dan ujung-ujungnya nomor kita di-banned oleh pihak WhatsApp. Jadi itu perbedaan yang sangat mencolok antara WhatsApp marketing dan Facebook marketing ataupun Instagram marketing ya. Jadi butuh funnel yang kita lakukan. Nah di sini ya teman-teman sudah melihat ada 3 ya, awareness, knowledge, dan decision. Nah 3 hal ini ketika kita konversikan untuk aktivitas WhatsApp marketing, maka yang pertama adalah interaksi ya. Teman-teman sudah menggunakannya tadi. Kalau misalnya di cara brutal tadi, berarti teman-teman menyapa mereka, kenalan dengan mereka, itu namanya interaksi. Ya, goals dari interaksi ini adalah bagaimana caranya agar mereka mau save nomor kita, ataupun sebaliknya, kita save nomor mereka, kemudian mereka mau save nomor kita. Ini interaksi. Kenapa yang di awal adalah interaksi? Kita harus berinteraksi dengan mereka. Karena tadi yang seperti yang saya katakan bahwa WhatsApp marketing itu berbeda dengan sosial media yang lain untuk aktivitas marketingnya. Berbeda dengan Facebook marketing, berbeda dengan Instagram marketing ya. Di WhatsApp marketing kita masuk ke ranah privasi mereka, sehingga sangat penting untuk membuat mereka nyaman dengan konten-konten yang nantinya akan kita kirimkan ke mereka. Makanya butuh interaksi ya. Kita harus berinteraksi dengan mereka secara intens. Nanya kabar dulu, kenalan, nanya nama, ya kemudian berinteraksi secara natural dengan mereka sehingga membuat mereka nyaman. Ini goalsnya.
Nah, jadi goals terakhir adalah bagaimana agar mereka nge-save nomor kita atau kita, begitupun sebaliknya, kita nge-save nomor mereka. Kenapa di interaksi ini goalsnya adalah save? Karena nanti akan berpengaruh pada proses selanjutnya, pada funneling selanjutnya. Nah, di funneling selanjutnya adalah ketika kita sudah berinteraksi dengan mereka, kita sudah kenalan, kita sudah tahu nama mereka, mereka sudah tahu siapa kita, apa bisnis kita, dan sebagainya, baru kemudian masuk pada pola edukasi ya. Jadi masuk pada pola edukasi ya. Nah, jadi pola edukasi ini kita bagaimana caranya kita untuk berinteraksi, mengirimkan konten-konten edukasi ke mereka. Ya, jadi bukan tentang jualan teman-teman. Jadi kita belum pada tahap ini kita belum jualan. Jadi kita belum ada jualan ya. Jadi ini belum ada. Kita belum jualan. Kita mengedukasi sesuatu yang nanti berhubungan dengan produk kita. Saya ambil contoh misalnya kita jualan hijab ya. Kita punya butik, kita jualan hijab. Nah, yang konten-konten edukasi yang kita buat itu adalah tentang bahan edukasi tentang bahan hijab yang nantinya ada di produk kita. Kemudian misalnya tutorial cara menggunakan hijab, video cara menggunakan hijab, tips dan trik bagaimana cara mencuci hijab agar tidak mudah rusak, cara menggunakan memilih bahan hijab yang digunakan pada siang hari, dan sebagainya dan sebagainya. Intinya adalah edukasi yang kita lakukan itu belum ada sellingnya, belum ada jualannya. Jadi kita hanya mengedukasi sesuatu yang nantinya akan berhubungan dengan produk kita. Kita bisa mengedukasi mereka, mengirimkan mereka dengan pesan siaran atau broadcast list ya, teman. Sehingga sangat penting untuk mereka menyimpan nomor kita dan begitupun sebaliknya. Kenapa seperti itu? Karena nanti ketika kita menggunakan pesan siaran atau pesan broadcast list, itu pesan-pesan yang kita kirimkan hanya akan terkirim ke orang-orang yang sudah menyimpan nomor kita. Begitupun sebaliknya, kita menyimpan nomor mereka. Ya, jadi paham sampai sini ya kenapa di awal itu butuh interaksi agar mereka goalsnya adalah menyimpan nomor gitu ya. Karena nanti di edukasi yang kita lakukan itu adalah melakukan cara broadcast list ya, pesan siaran. Nah, setelah itu baru kemudian kita masuk ke offer. Setelah kita mengedukasi mereka, mengasih tahu tentang knowledge dari produk kita, kemudian terakhir baru di offer, teman-teman. Baru ada promosi di situ. Nah, saya ingin lebih lanjut mendetailkan ya, untuk interaksi itu kita menciptakan interaksi ya berdasarkan audiens. Nah, maksud di sini berdasarkan audiens seperti apa? Jadi, ketika kita berinteraksi dengan mereka di wilayah privat mereka, maka buat mereka nyaman. Salah satu cara membuat mereka nyaman berinteraksi dengan kita adalah mengikuti gaya bahasa mereka. Saya ambil contoh misalnya kita ingin berinteraksi dengan orang-orang yang kaum milenial misalnya, umur 17 tahun misalnya sampai dengan 25 tahun. Nah, otomatis ketika kita berinteraksi dengan mereka agar mereka nyaman, maka gunakan bahasa yang santai. Gunakan bahasa gaul, bahasa kita sehari-hari dan sebagainya, tapi tetap sopan gitu ya. Misalnya, halo sis, halo bro, dan sebagainya. Nah, jangan gunakan bahasa tersebut ketika list market kita atau list audience kita atau list database kita itu misalnya orang-orang yang kolonial. Artinya orang-orang yang udah 30 tahun ke atas ya dan sebagainya, apalagi 40 tahun ke atas. Kita panggil mereka dengan bro sis ya, mereka pasti tidak akan merasa nyaman. Jadi mungkin lebih sopan, lebih formal. Halo Pak, halo Bu, apa kabarnya, gimana keluarganya dan sebagainya gitu. Jadi cara membuat mereka nyaman adalah berinteraksi sesuai dengan karakteristik mereka ya, sehingga mereka akan mudah dan sangat percaya untuk menyimpan nomor kita. Nah, yang berikut di kolom edukasi tadi ya, jadi kalau misalnya konten edukasi untuk broadcast edukasi, saya punya 3 tahap teman-teman. Ini sebenarnya bebas, apapun yang akan nanti konten yang akan teman-teman gunakan itu sebenarnya bebas, yang penting dia tentang edukasi bukan tentang selling ya. Nah, kalau di saya yang selama ini yang saya gunakan untuk masa marketing ya, itu di step pertama atau di funnel pertama untuk konten broadcast edukasi, itu kontennya mengandung sebuah masalah secara umum ya. Jadi ada masalah secara umum, kemudian saya sertakan juga solusi dari masalah ini ya. Jadi seperti itu. Jadi masalahnya saya informasikan, kemudian saya berikan solusi atas masalah ini, tapi kemudian saya berikan masalah yang baru lagi. Jadi stop sampai di sini. Masalah gitu. Itu konten broadcast pertama.
Kenapa berakhir di masalah? Agar nanti ada interaksi, ya. Jadi agar nanti mereka merasa ini penting dan mereka harus berinteraksi dengan kita, bertanya kepada kita, kira-kira solusi atas masalah ini apa gitu. Jadi goalsnya di step awal adalah menciptakan respon dari mereka gitu. Jadi ketika kita mengirimkan broadcast edukasi, ketika ada respon itu sangat bagus. Jadi caranya adalah dengan memberikan atau ngasih konten kentang ya. Jadi artinya gantung gitu ya. Jadi ada masalah di situ sehingga mereka akan bertanya-tanya kira-kira solusinya apa gitu. Nah, di broadcast di step kedua, konten yang berikutnya adalah kita memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang ini. Ya. Jadi ketika mereka kentang atau mereka gantung dengan masalah ini, kita berikan solusinya di konten berikutnya. Kenapa seperti itu? Agar nanti konten edukasi kita itu selalu ditunggu oleh mereka. Dan juga nanti mereka akan lebih nyaman karena kita memberikan solusi untuk mereka. Nah, setelah kita memberikan solusi, kita timbulkan lagi sebuah masalah. Nah, ini juga nanti yang akan mengakibatkan mereka untuk berinteraksi dengan kita. Ya. Terakhir baru kita berikan solusi. Nah, mungkin di solusi terakhir ini adalah produk kita gitu ya. Jadi sudah mulai mengerucut ke solusinya adalah produk kita. Dari masalah ini nanti solusinya adalah produk kita. Kita berikan solusinya dan kemudian kita tawarkan offernya. Nah, di offer ini seperti apa modelnya teman-teman? Jadi offer juga bukan hanya sembarang langsung kita lakukan promosi dengan produk kita. Namun ketika di offer nanti kita tawarkan dulu produk-produk dengan harga termurah atau harga terkecil. Atau ketika misalnya jasa mungkin dengan akses yang sangat mudah akan mereka dapatkan. Ini fungsinya untuk apa? Ini produk penetrasi agar mereka mencoba dulu produk kita. Agar nanti mereka juga bisa mengetahui bagaimana servis kita. Bagaimana kualitas dari produk kita. Nah, setelah produk penetrasi ini goals, artinya mereka ambil, baru kemudian kita upselling mereka. Misalnya, ambil contoh misalnya di sini kita menawarkan sebuah hijab. Mungkin harganya misalnya 90.000 atau 100.000 ya. Lalu kemudian ketika mereka oke dengan ini, kita tawarkan kemudian bundling. Artinya misalnya, Kak tidak sekalian dengan hijabnya, hijab syariahnya sesuai dengan warna jilbabnya loh. Nanti ongkirnya atau ongkos kirimnya juga lebih hemat gitu modelnya. Jadi ada upselling atau cross selling di sini yang kita lakukan, ya. Jadi ketika juga ini gagal, artinya ketika kita menawarkan sesuatu kemudian gagal, mereka tidak tertarik atau mereka mungkin belum tertarik atau belum mau beli, kita bisa menggrab data lagi. Kita mintakan rekomendasi ke mereka atau misalnya membantu untuk share konten-konten yang sudah kita dapatkan ke mereka gitu. Atau kita minta rekomendasi data dari mereka gitu ya. Jadi goals terakhir adalah ini ketika dua hal ini tidak berhasil ya. Jadi kita akan grab data. Sehingga apa? Kita bisa menambah data lagi gitu modelnya. Jadi offernya seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya sembarang kita offer saja, tetapi juga ada step by stepnya. Sehingga nanti mereka akan merasa nyaman dengan kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman, step by step cara kita untuk mengelola list database ya. Jadi jika di awal tadi kita buat ya, jadi ada 3 tahap. Pertama interaksi, goalsnya adalah save. Artinya mereka menyimpan nomor kita dan kita pun menyimpan nomor mereka. Lalu kemudian di edukasi, nanti kontennya bisa kita gunakan seperti ini. Ada 3 step. Atau misalnya jika Anda punya konten sendiri atau copywriting yang lebih maknyus dari ini, ya silahkan Anda pergunakan. Namun pada poin intinya adalah pada proses edukasi itu kita belum jualan. Kita jualan pada sisi terakhir, offer. Jadi butuh proses. Kalau di saya proses ini cukup panjang ya. Jadi 3 tahap ini saya lakukan itu biasanya seminggu paling cepat. Jadi proses interaksinya mungkin 3 hari. Ya, jadi setelah mereka pertama kemudian mereka save nomor kita belum langsung mengirimkan edukasi tapi juga masih menyapa mereka, nanya kabar gimana dan sebagainya gitu. Itu saya lakukan selama 3 hari. Kenapa? Agar mereka lebih nyaman dengan kita untuk chatting, untuk berinteraksi dengan kita. Di hari keempat baru saya mulai proses edukasi. Edukasi ini pun saya lakukan 3 hari teman-teman. Lalu terakhir baru offer. Jadi dalam proses seminggu, dalam proses 7 hari, itu hanya ada sehari saya jualannya. Ya. Jadi hanya ada sehari saya jualannya. Kenapa demikian? Agar nanti mereka nyaman, tidak merasa terganggu dengan offer yang kita buat. Ya.
Ya, jadi seperti apa? Jadi Mas, kalau misalnya saya ingin jualan setiap hari, silahkan jualan setiap hari, promo setiap hari, tapi jangan di broadcast, tetapi di WhatsApp story kita. Di situ kita bebas untuk uh, promosi, kita mengiklankan produk kita, terserah. Kenapa demikian? Karena itu adalah wilayah privat kita. Suka-suka kita untuk mengupload atau mengirim atau menulis sesuatu di WhatsApp story. Dan juga mereka bebas untuk melihatnya atau tidak. Sehingga mereka tidak merasa terganggu. Beda ketika kita terus-menerus melakukan promosi ke WhatsApp mereka langsung, ke wilayah privat mereka. Itu pasti mereka akan terganggu. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Jadi terakhir adalah offer, ya teman-teman. Nah, offernya pun juga harus dengan penetrasi seperti ini. Mungkin demikian video dari saya tentang bagaimana cara mengelola list database yang sudah kita miliki. Teman-teman percaya bahwa ketika kita disiplin melakukan ini, step by step, sabar kita melakukan ini, insya Allah ketika kita menawarkan promosi ke mereka atau kita menawarkan offer ke mereka, maka nilai konversinya akan lebih tinggi ketimbang kita setiap hari melakukan broadcast promosi ke mereka gitu. Silakan Anda coba praktekkan minimal dalam sebulan, coba Anda praktekkan, ikuti saran yang saya sampaikan, insya Allah hasilnya bisa lebih maksimal ya. Jadi ketika Anda sudah banjir orderan, silahkan hubungi saya dan informasikan tentang kesuksesan Anda. Demikian dan sampai jumpa di video berikutnya tentang bagaimana cara kita menganalisa kita menganalisa produk mereka gitu ya. Jadi menganalisa dan mengevaluasi produk mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.